jalan lain itu. Tuhan Yesus pertama menyembah dan kemudian membunuh. Pertama menyembah kemudian membunuh. Alright. Jadi ketika Raja Herodes mengatakan, pergi selidikilah di manakah seorang raja yang baru lahir itu, dan aku pun akan menyembah dia. Itu perkataan dengan hatinya menurut kalian sinkron enggak? Tidak. Di hatinya apa? Membunuh. Yes. Di hatinya membunuh. Kenapa dia membunuh? Karena dia tidak mau ada disaingi dia. Karena tidak mau disaingi. Karena dia seorang raja. Berarti dalam dia ada iri hati. Ada dengki. Ya. Ada perasaan super. Saya yang lebih, saya yang raja. Tidak ada yang boleh menyaingi saya. Itu di perasaannya si Herodes yang adalah raja pada waktu itu. Mungkin di antara kita sering begitu ya. Ada orang yang lebih ini, mau bersaing dengan saya. Dan mau saya merasa lebih super, merasa lebih daripada yang lainnya. Ada iri hati, ya macam-macam. Nah itu adalah di hatinya si Herodes. Jelas itu nanti dia akan selanjutnya. Ketika itu dia akan perintahkan membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah. Nah, saya kalian cerdas, ya. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa orang Majusi itu bertemu di kandang domba atau di rumah? Di rumah. Di rumah, betul ya, di rumah ya. Itu jelas ayatnya itu. Tapi selama ini yang kalian lihat di apa itu di Google, kalian lihat di spanduk-spanduk, orang Majus kemana datang? Kandang domba. Cocok nggak? Tidak. Jadi Bapak ajarin kalian kebenaran bukan kebiasaan umum. Kalau kebiasaan umum, ya itu di kandang domba. Tapi puji Tuhan kemarin kita bisa membuat satu terobosan yang baru. Yang menurut Bapak itu terobosan yang baru. Ya yang selama ini ada di kandang domba, tapi kita buat di rumah dan itu anaknya sudah besaran. Gitu. Paham dulu pemikirannya? Paham. Kata Bapak, ini bukan kata Bapak, tapi kata firman. Ayatnya memang berkata begitu. Kenapa orang-orang Majus itu harus kembali melalui jalan lain? Disitulah cinta kasihnya Bapa di sorga kepada setiap kita. Seorang raja yang punya tahta, punya kerajaan, punya segala-galanya. Oke? Dan dia harus rela meninggalkan. Katakanlah seperti biasanya yang kita katakan kalau seorang raja itu kan punya jubah kan gitu ya. Punya jubah, punya mahkota kan gitu. Ya punya semua-semuanya. Nah, ketika dia melihat manusia kan jatuh dalam dosa nih. Penuh kebinasaan nih manusia. Dia lihat karena kasihnya kepada manusia itu sehingga dia rela. Filipi 2 nanti baca, Filipi 2 ayat 8 dan 9. Sehingga dia rela melepaskan mahkotanya dalam kasih. Dia rela menanggalkan jubahnya dan dia turun ke dunia ini. Dia turun dalam pribadi Kristus Yesus. Kalau kalian bayangkan ini suatu hal yang wow kan, luar biasa sekali. Seorang raja dia mau datang ke dunia ini. Dan bayangan kita, dan ini juga yang tidak diakui oleh orang-orang Yahudi, kenapa mereka menolak Tuhan Yesus atau Tuhan Yeshua dalam bahasa Ibrani-nya. Karena menurut mereka seorang raja itu lahir di mana? Di sana. Itu pasti. Dia raja, pasti ada kerajaannya. Dia lahir di mana? Di kandang? Tidak mungkin bukan? Itu yang buat mereka tolak. Mereka masih menanti-nantikan kelahirannya itu. Luar biasanya, disitulah ada yang pertama prinsip pengorbanan. Dia korbankan semuanya, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang dia punya dia tinggalin. Coba baca dulu Filipi pasal yang kedua. Yang walaupun dalam berupa Tuhan, Yes. kesetaraan dengan Allah, Ya, dia tuh, dia rupanya itu rupa
dia tidak menganggap dia setara dengan Tuhan itu. Dia Tuhan. Melainkan telah mengosongkan diri. Iya, dia mengosongkan diri. Tapi kalau kalian ada dengar istilah inkarnasi, in di dalam. Inkarnasi, bukan reinkarnasi, beda. Kalau reinkarnasi itu menjadi seperti yang lain. Kalau inkarnasi itu di dalam, dia sendiri yang masuk. Oke? Di dalam pribadi, baca. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, mengambil rupa sama seperti hamba. Yang pertama di sini ada Pengorban. korban begitu. Kalau kalian punya kedudukan, punya apa, punya semuanya. Sering sekali orang yang tidak punya kedudukan gimana sifatnya? Bos kan? Kamu Nadia, sini. Ambil kopi. Betul? Itu kan punya kedudukan kan? Tapi Tuhan kita, dia yang raja, dia yang adalah semuanya. Dia sama seperti hamba. Yang pertama kali pengorbanan, yang kedua, jadilah seperti hamba. Hamba itu melayani atau dilayani? Melayani. Ya, anak di tempat ini jangan maunya dilayani aja, melayani. Melayani macam-macam. Ya, ketika kalian melihat kotor di sini koridornya sapu, itu juga melayani. Kalian lihat sampah di sana, putih, itu melayani. Ya. Ketika kalian melihat teman kalian membutuhkan perhatian, perhatikan, melayani. Jadi contoh teladan yang Tuhan berikan itu yang harus kita perhatikan. Amin. Dua prinsip ini menjadi kado Natal bagi kalian semuanya dari Bapak. Yang pertama itu berkorban. Come here. You girl, come here. Kita dengarkan dulu satu kesaksian gimana berkorban di dalam dia memerankan Maria. Coba ceritain dulu. Karena nggak semua orang mampu memerankan hal tersebut. Kayak contohnya saya nggak pernah sama sekali hamil kan, harus tampil banyak kan pasti ketawa kan. Nah itu yang pertama adalah mental. Kayak ya kamu bakal hamil di depan orang banyak padahal masih remaja. Yang kedua pasti kan gandengan sama laki-laki. Tapi kalau sebagian orang malah enak kesempatan itu kan ya. Dan semua orang nyaman dapat bergandengan dengan laki-laki. Yang ketiga, pasti kita menghabiskan waktu kita untuk latihan, waktu untuk tampil, dan yang pasti penampilan kita apakah nanti bakal baik atau enggak itu malah lain. Itu juga salah satu jadi pengorbanan yang harus kita lakukan. Harus bawa keponakan. Kalau misalnya di keponakan yang nggak ada kan otomatis kayak perannya itu bakal kurang. Nah itu juga berkorban memohon kepada kakak biar anaknya pinjamin. Masih bahaya bingung dari mana ngambil anaknya. Jadi yang paling membuat berkesannya kayak diri kita itu ya harus benar-benar ikhlas mengambil peran tersebut. Oke, thank you. Adik-adik semuanya, terkadang kita sudah nyaman di zonanya kita, tapi perlu ada suatu pengorbanan demi itu memuliakan Tuhan. Coba, kebenaran. Pasti kalau dalam kenyamanan, siapa bilang tidak nyaman di zona nyamannya kerajaan surga? Siapa bilang? Malaikat menjadi melayani semua nyaman sekali, bukan? Nyaman sekali. Tapi dia tinggalin zona kenyamanannya itu demi menyelamatkan kita. Pelajaran yang mau kita ambil adalah jangan tetap berada di zona nyamannya kita. Kalau itu untuk memuliakan Tuhan, ayo rela berkorban. Ya semua seksi rohani rela berkorban. Banyak yang dikorbanin tenaga, waktu, banyak yang dikorbanin. Ya, kami percayalah. Ya, dengarin sini kinya. Poinnya adalah pengorbanan tidak akan
pernah Sia-sia. tidak akan sia-sia. Pengorbanan itu pada endingnya, Yesus Diakan. Kehidupan kita, ketika kita mau berkorban itu demi memuliakan Bapa di surga, demi memuliakan Tuhan, maka kemuliaan demi kemuliaan menjadi bagiannya kita. Amin. Amin. Ya. Tetapi kalau kita mau berkorban, hanya dipermuliakan, tidak ada dipermalukan. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ketika mengalami proses kematian tadi langsung berkorban. Oke, ini menjadi oleh kita setelah Bapak katakan. Prinsip yang pertama Berkorban. Prinsip yang kedua tadi apa? Menjadi hamba. Jiwa melayani, apalagi kalian hospitality ya, pelayan semuanya. Tapi pelayan yang berhati hamba, jangan hamba berhati Tuhan. Yang sangat mengasihi kehidupan kami, Engkau rela turun ke dunia ini mengunjungi kami supaya kami beroleh keselamatan oleh karena iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan anak didik di tempat ini, cita-cita mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka, pergaulan mereka tetap di dalam penguasaan Bapa di surga. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu mengajari mereka senantiasa berhasil dalam studi mereka, berhasil dalam masa depan mereka. Orang tua, setiap bilangan orang yang mereka kasihi, Bapa sendiri yang akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini di dalam berkat damai sejahtera yang dari Bapa di surga tercurah limpah atas kita sekaliannya. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menjadi bagian kita dari saat pagi hari ini, esok lusa Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin.